Nah, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, apa kabar? Wah, ini luar biasa ini ya, ini pesertanya, antusiasnya kayaknya tinggi banget ya, karena banyak sekali itu yang mendaftar di program ini. Selamat datang, selamat bergabung ya, dan salam kenal. Untuk yang belum kenal, saya adalah Kang Afif ya, yang akan membimbing Anda untuk melewati program 30 Days Challenge ini ya. Dan saya ucapkan juga welcome ya ke dalam program 30 Days Challenge ini, di mana target kita itu adalah membuat kursus online. Jadi Anda masing-masing itu ditantang untuk bisa membuat kursus online sendiri ya. Kenapa? Karena eh, menurut kami ya ini potensinya tinggi banget, dan dari pengalaman kami juga itu luar biasa ya. Jadi sekali bikin udah gitu bisa jual berkali-kali. Kami tuh sempat bikin ya, kayak misalnya yang grafologi ya, itu dari tahun 2000 berapa tuh, 2017 2018 ya, itu sampai sekarang tuh masih menghasilkan penghasilan terus-menerus. Kemudian di 2020 kemarin ya bikin yang MKO, membuat kursus online ya, itu alhamdulillah wa syukurillah sampai saat ini bisa dibilang tuh hampir setiap hari ya itu ada aja yang daftar, satu orang, dua orang, satu orang, dua orang, itu alhamdulillah ya. Kemudian yang psikologi bisnis pun demikian ya, kemudian program-program kami lainnya ya. Nah, eh meskipun kemarin itu sudah ada yang namanya MKO ya, membuat kursus online, di mana di situ udah kita siapkan modul-modulnya semua ya. Nah, tapi tetap aja ya suka ada peserta yang mungkin karena sifatnya lifetime ya gitu. Jadi akhirnya ya sudah deh, nanti aja belajarnya gitu. Jadi akhirnya aja ya udah setahun 2 tahun nggak selesai-selesai, kan sayang tuh ya. Nah, oleh karena itu itulah yang melatar belakangi kami untuk membuat 30 Days Challenge ini, di mana Anda ya itu kami tuntut tanda kutip ya, kami paksa gitu untuk eh, bisa membuat kursus online-nya step by step gitu. Nah, eh, ini sudah join grupnya belum? Grup Telegramnya? Oke, nanti kita ini ya, saya tunjukkan apa aja ininya, apa namanya, grup-grupnya. Nah, untuk program kita itu ya, itu sebentar saya buka slide berikutnya. Nah, ini dia ya. Jadi ini adalah 30 hari yang akan kita lewati bersama-sama ya. Jadi di sini ada pembukaan materi pertama, kemudian kita langsung praktek ya. Nanti ada penyusunan outline materi, ini akan penting banget, dan saya akan menunjukkan contoh yang kami ya. Termasuk kalau Anda mau tahu, 30 days challenge ini juga kami aplikasikan di kami ya gitu. Jadi ketika menyusun ini ya gitu, itu tuh benar-benar bahkan kurang dari 30 hari tuh kita mulai dari A sampai Z jadi beres semua gitu. Jadi ini based on experience ya gitu. Jadi dan bisa gitu ya, bisa gitu. Bahkan produk-produk kami banyak yang di bawah 30 hari itu jadi satu produk gitu. Dan kami yakin Anda juga bisa. Mungkin karena Anda mungkin belum tahu atau belum pernah pengalaman, jadi nggak kebayang. Oleh karena itu, disinilah kami akan membimbing Anda. Ya. Tapi kuncinya Anda harus konsisten ya, harus pokoknya 1 bulan ini mah udah fokus aja, percaya sama kami ya gitu, ngerjain ini ya gitu, luangin waktu sungguh-sungguh ya. Karena sekalinya kelewat pasti besar kemungkinan itu akan kelewat berikutnya. Nah, kita lihat di sini ya, ini adalah agendanya, dan nanti Anda bisa download juga ya ini agendanya. Kita lihat dulu nih, yang di atas abu-abu ini adalah jumlah harinya. Jadi hari pertama, hari kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, terus sampai 30 ya. Adapun yang di dalam kurung ini ya, itu adalah nanti pertemuan kita, webinar ini ya gitu. Jadi kita ada 16 webinar. Nah, apa saja? Yang pertama itu adalah menyusun outline materi hari ini, nanti detailsnya akan saya pandu ya masing-masing semua. Kemudian besok berarti hari kedua ya, itu Anda sudah mulai mengerjakan 2 bab pertama, minimal 2 bab pertama ya, pendahuluan sama isi materi yang mau Anda ajarkan apa. Nanti saya akan menunjukkan juga sangat detail. Jadi kalau misalnya Anda ada yang tipe ngajarnya seperti saya nih ya, kan suka pakai PowerPoint, itu akan saya ajarkan seperti apa. Kemudian kalau Anda ada juga yang sifatnya misalnya praktek, nah Kang Afif saya ngajar masak nih, atau bola basket, misalnya ngajar basket gimana, bisa nanti saya tunjukkan juga ya yang perlu disiapkan di 2 bab pertamanya. Kemudian ada juga yang Kang Afif saya mah itu metode ngajarnya itu screen recording, kan ada tuh yang live, misalnya bagaimana cara Excel, atau misalnya eh, apa namanya, misalnya cara menggunakan Photoshop misalnya gitu ya. Nah itu juga ada tuh ya. Jadi ada 3 metode pengajaran ya, yang biasanya dilakukan online.
seperti saya ini ya, jadi ada slides-nya. Yang kedua adalah yang live ya, termasuk kayak misalnya ngajar bahasa Inggris langsung, itu masuknya yang live ya. Nanti persiapannya juga akan saya kasih tahu apa aja. Yang ketiga itu adalah yang screen recording, ya screen recording. Nah, itu adalah besok. Dan karena ini sudah masuk ke mengerjakan 2 bab pertama, jadi jangan kaget kalau Anda hari ini ya selesai webinar ini Anda tidak melakukan ini, besok besar kemungkinan akan kelabakan. Dan ketika ini kelabakan, berikutnya akan susah ya gitu. Nah, jadi ikutin aja selesai webinar, langsung Anda usahakan siapin 15-30 menit bikin langsung saat itu. Ya, untung-untung kalau Anda bisa langsung sampai selesai. Kalau nggak minimal 15-30 menit itu wajib Anda luangkan ya, mumpung masih hangat. Nah, kemudian di sini ya, kemudian dikasih waktu 3 hari karena ini biasanya akan butuh waktu ya, nanti akan saya tunjukkan seperti apa kenapa butuh waktunya. Nah, setelah itu di hari kelima ya kita ada webinar lagi, kita akan ketemu lagi. Itu tugasnya adalah melakukan rekaman. Nah, rekaman ya. Nanti rekaman ini juga saya akan tunjukkan ya, dan itu berbeda tuh 3 itu. Ya, jadi antara yang seperti saya ini, alat-alat yang diperlukan apa aja ya, kayak ini misalnya mic, webcam apa dan sebagainya, green screen. Beda sama kalau live ya. Kalau misalnya live, misalnya Anda ngajarnya masak nih ya, atau ngajarin apa, itu beda lagi. Nanti akan saya tunjukkan di sini ya. Tapi Anda wajib melakukan itu. Ya gitu, wajib melakukan itu, merekam ya, apakah pakai handphone, pakai webcam, pakai macam-macam, dan ini dikasih waktu 3 hari ya. Nah, ingat sekali lagi untuk 1 bulan ini jangan sampai kepikiran nanti jangan ya. Dari pengalaman kami itu udah jadinya adalah buyar aja ya gitu. Jadi niatkan ya, oke, insya Allah saya bisa ya, saya akan melakukan itu gitu. Karena ini manfaatnya untuk Anda sendiri ya gitu. Enak sekalinya udah bikin tuh, udah bisa jadi passive income terus-terusan. Nah, setelah Anda merekam, ya dikasih waktu 3 hari, ya. Sama ini meskipun Anda itu minimal 2 bab, tapi Anda kalau misalnya mau ngerjain bab 3, bab 4, bab 5, misalnya Anda ya, ada sampai 5 bab, misalnya itu silahkan saja, lebih bagus malah, ya. Cuman targetnya minimal 2 bab. Nah, kemudian udah gitu adalah di hari ke-8, ya berarti ini di pertemuan keempat itu saya akan membimbing Anda bagaimana cara ngedit video rekaman. Nah, ngeditnya juga nanti saya akan membagi 2, ya, ada yang ngedit sederhana, simple, ya. Ada yang ngeditnya tuh rada advance, ya. Advance tuh jadi ditambah, misalnya ditambah transisi, ditambah teks, ditambah apa gitu. Ya kalau yang simple ya cuma motong seperti itu, ya. Nah, ini juga ada do and don'ts-nya ketika ngedit video itu, ya kayak misalnya suara harus diperhatikan, ya. Kemudian itu dari proses rekaman ya. Proses rekaman tuh nanti akan saya bimbing juga do and don'ts-nya. Ya gitu, kayak misalnya harus minum dulu supaya suaranya enak. Nggak boleh cahaya terlalu terang banget. Suara dari luar harus hati-hati dan sebagainya. Begitu juga dalam ngedit. Ya, suara-suara tuh diatur sedemikian rupa. Ya, apalagi kalau yang ada yang suka pakai lagu di belakang, ya jangan sampai lagunya terlalu keras dan sebagainya. Ya, terus motong-motongnya, save-nya seperti apa, ininya seperti apa, itu akan saya ajarkan di pertemuan keempat. Jadi ini banyak teknisnya, ya. Nah, kemudian seperti biasa, Anda dikasih waktu 4 hari, ya ini rada lama, dan ini yang paling lama karena apa? Dari pengalaman kami juga ngedit video tuh memang membutuhkan waktu ekstra. Ya gitu. Jadi ngedit, ini kayaknya ini hapusnya sampai sini, ini ditambah ini, ini ditambah teks dan sebagainya, udah gitu di render. Nah, render juga itu memakan waktu bisa cukup lama, tergantung komputernya ya, dan tergantung panjang videonya ya gitu. Jadi di sini dikasih waktu 4 hari. Nah, kalau misalnya Anda, Kang Afif ternyata saya selesai nih ya, di hari ke-9 udah selesai, ya sudah hari 10-11-nya Anda lanjutkan bab-bab berikutnya ya. Nah, kemudian berikutnya adalah di hari ke-12, ya di pertemuan kelima, itu saya akan membimbing Anda tentang membuat 3D cover mockup. Ya, jadi supaya nantinya produk Anda itu bagus, ya secara tampilan visual, ya kan nanti akan dijual nih, mau dijual ke publik, mau dijual ke teman-teman dan sebagainya. Maka yang namanya tampilan visual tuh itu menjadi salah satu pemikat mereka untuk membeli produk Anda. Ya, nah. Nanti akan saya ajarkan tuh bagaimana cara menyusun dari awalnya. Apakah misal contohnya pakai PowerPoint atau pakai Canva atau pakai Photoshop misalnya ya. Nah, kemudian bagaimana membuat 3D mockup-nya. Ya itu keren banget. Nanti ya di pertemuan kita kelima ya. Jadi di hari ke-12 saya akan mengajarkan itu. Kemudian dan Anda harus lakukan langsung ya gitu, langsung supaya wow gitu produk Anda nantinya bagus. Nah, kemudian udah gitu di hari ke-13 ya, ini pertemuan ke-6, barulah di sini saya akan membimbing Anda bagaimana membuat website ya dengan WordPress ya, dengan instalasi ya.
minimal 4 halaman. Jadi nanti tuh harus ada landing page-nya, halaman penjualannya, thank you page-nya, kontaknya, dan sebagainya, ya. Nah, itu minimal harus ada dulu tuh, ya. Kemudian, ya, saya lanjut dulu, ya, ke pertemuan ke-15, hari ke-15, ya, pertemuan ke-7, itu dari website, ya. Misal nih, kalau yang kami kan membuat kursus online.com, ya. Nah, kemudian udah gitu di bawah, di member areanya, ya, jadi ada membership-nya, ya, untuk orang yang daftar dan sebagainya tuh, itu di member.kangafif.com, ya kan gitu. Nah, itu di subdomain namanya, ya gitu. Jadi nanti saya akan ajarkan itu juga, ya, supaya menjadi seolah-olah dua website berbeda, ya, jadi tidak saling memberatkan, kurang lebih kayak gitu, ya. Kemudian membership-nya juga supaya orang bisa daftar, ya. Kalau yang nggak daftar tuh nggak bisa ngakses materi Anda dan sebagainya, itu namanya membership. Kemudian di hari ke-17, ya, di pertemuan ke-8, itu adalah instalasi LMS, ya. LMS itu Learning Management System. Jadi kan kalau misalnya kayak Anda nih, ya, udah pernah lihat yang MKO, ya, isinya membuat kursus online, kan itu ada modul 1 isinya apa aja, modul 2, nah Anda kan klik next, oh ini udah selesai apa dan sebagainya. Nah, itu namanya LMS Learning Management System. Bahkan kalau misalnya, nanti kalau udah selesai mau ada sertifikat dan sebagainya, nah itu diaturnya di LMS. Ya, nanti akan saya tunjukkan seperti apa, termasuk juga upload video pembelajaran. Ya gitu, itu di sini. Nah, kalau Anda lihat di sini, ya, 6, 7, dan 8, ini adalah totality berhubungan sama website, LMS, ya, sama membership-nya. Ya. Dan nanti ini ada alternatif rekomendasinya. Ya, jadi kalau Anda mau seperti kami, ya gitu, jadi bikin website sendiri, ya, ngurus mengelola semuanya sendiri, itu langkahnya adalah seperti ini, ya. Nah, tapi ada juga, ya, yang Kang Afif, ada nggak alternatifnya, ya, apalagi ini kan nanti harus bayar hosting, ya, harus beli domain, harus membership beli dan sebagainya, ya, itu kan modal awal tuh ada beberapa, nanti saya tunjukkan, ya, beberapa modal-modal dan sebagainya lengkap untuk Anda. Nah, nanti bahkan saya sudah menyiapkan yang bisa Anda download di sini. Nah, tapi kalau misalnya Kang, ada nggak alternatif yang bisa gratis nih di awal-awal, karena belum ada yang daftar, ya, nanti aja bayarnya sistem bagi hasil atau apa, itu ada. Dan bagi hasilnya relatif lebih minim, ya gitu, kecil sekali. Nah, nanti akan saya tunjukkan itu di pertemuan hari ke-13, ya, atau di pertemuan kita ke-6, ya gitu. Itu enak tuh. Kita udah kerjasama, ya, dengan 2 instansi, ya, startup, yang satu dari Indonesia, ya, dari bahkan kantornya di Bandung, yang satu lagi dari Rusia, ya gitu. Jadi ini keren banget dan itu Anda bisa pakai, ya gitu. Nanti pakai afiliasinya kami, itu lebih spesial lagi, ya, buat Andanya. Nah, kemudian udah gitu kita masuk ke hari ke-19, ya. Hari ke-19 itu adalah instalasi sistem pembayaran. Jadi kan nanti kalau misalnya, terutama ini kalau yang bikinnya sendiri, ya, kalau yang bikinnya sendiri, kita tuh nanti kalau ada orang yang daftar, kan kita akan terbantu ketika proses mengecek yang transfer itu otomatis, ya kan gitu, nggak lagi dicek manual. Nah, itu ada caranya, nanti akan saya jelaskan di sini, ya gitu. Nah, kemudian di hari ke-20, ya, itu adalah instalasi WhatsApp autoresponder. Ya, jadi kita akan ketemu lagi, ya, di pertemuan ke-10. Saya akan ngajarkan Anda gimana, kayak misalnya Anda nih waktu daftar di sini kan dapat WA tuh, ya. Halo, terima kasih, ya, silahkan bayar di sini, ini invoice-nya apa dan sebagainya. Nah, itu tuh ada sistemnya, ya gitu. Itu nanti saya akan ajarkan di sini, ya. Kemudian yang hari ke-21, ya, itu adalah tentang email, ya, email. Jadi email tuh penting banget untuk database, ya, untuk masa depan tuh ini keren banget, ya. Tapi di pertemuan ke-11 ini saya akan membimbingnya itu untuk autoresponder dulu, ya, untuk autoresponder dulu. Jadi minimal ini membackup sistem website LMS-nya Anda, ya. Nanti di pertemuan ke-24 baru, ya, dengan lead magnet dan sebagainya, baru kita akan mengoptimalkan lebih dalam itu email marketing ini, ya gitu. Nah, kemudian, ya, jadi setelah hari 21 ini, kalau Anda melakukan dengan baik dan benar, ya, maka seharusnya sistemnya sudah jalan, ya. Harusnya Anda sudah punya sistem kursus online yang jadi, yang bagus, yang bisa Anda pakai, bisa Anda jual. Tinggal isinya, kan gitu, ya, karena di sini kan target minimal 2 bab nih, ya gitu. Minimal kalau memang materi Anda 2 bab, harusnya udah bisa jadi. Atau misalnya saya ada 4 bab nih, atau 5 bab, tapi Anda sambil mengerjakan di sini, harusnya di hari ke-21 tuh udah jadi, udah bisa Anda jual besoknya, ya gitu. Nah, tapi sebelum Anda jual, Anda harus ngetes dulu. Oleh karena itu, nanti di hari ke-22, ya, di
pertemuan ke-12, saya akan menunjukkan Anda simulasi tes otomatisasi semua alurnya. Jadi apa aja sih ya gitu. Udah jadi atau belum sih? Nah, taunya udah jadi tuh gimana? Taunya belum gimana? Error gimana? Nah, itu akan kita bahas di pertemuan ke-12 ya gitu. Jadi di sini akan kita lihat nih ya, Anda juga nanti ngecek masing-masing ya. Jadi saya nunjukkan ya cara saya ngecek seperti apa, Anda sambil praktek yang Anda seperti apa. Nah, ini dikasih waktu 2 hari ya, karena kalau ternyata ada yang belum, ya wah ternyata ini error, ini apa? Anda punya waktu 2 hari untuk membetulkan itu. Ya. Oh iya, ternyata saya lupa belum mengkonekkan WA-nya misalnya. Ya sudah, Anda cek lagi nanti ya materi ini, ya gitu. Atau oh belum LMS-nya, ya sudah ya Anda rampungkan di sini gitu. Nah, terus tenang ya, kalau misalnya ada yang nggak ngerti pun nanti bisa diskusi di grup ya, di grup atau di email juga bisa. Nanti akan saya tunjukkan ya grup sama emailnya seperti apa. Nah, kemudian di ke-13 ya, pertemuan ke-13 ini berarti di hari ke-24. Nah, ini meningkatkan database dengan lead magnet. Ya, ini berhubungan sama kirim sama email marketing ya. Jadi di sini tuh yang namanya kita terjun di dunia online ya, nanti Anda juga akan berarti berkecimpung di dunia online, itu yang namanya database tuh penting banget ya. Semakin banyak database-nya, semakin enak lah untuk masa depan, untuk jualannya tuh enak banget. Contoh kayak misalnya kami itu contoh misalnya untuk database membuat kursus online tuh udah 24.000 orang. Ya, 24.000 orang tuh banyak banget ya. Jadi makanya ketika kami ada produk nantinya baru apa dan sebagainya, kita enak tinggal ngeblas ke situ, minimal ada berapa persennya itu yang daftar, kan lumayan. Nah, Anda juga harus seperti itu. Ya gitu. Jadi database itu oke banget ya. Nah, kemudian udah ya gitu. Di sini ini ada waktu kosong untuk merampungkan materi-materi Anda berikutnya ya. Jadi misalnya ada bab-bab berikutnya Anda rampungkan di sini. Kemudian kan berarti secara nggak langsung nih sebenarnya sudah siap nih ya. Apalagi sudah melewati simulasi ya, harapannya ini udah lancar semuanya. Nah, berikutnya adalah saya akan memberi bonus materi. Di pertemuan kita ke-14 ya, berarti di hari ke-27, itu saya akan menunjukkan tips and trick psikologi bisnis untuk meningkatkan penjualan. Jadi, ketika kita menjual sesuatu produk tuh, sebenarnya ada rahasia-rahasia psikologinya. Ya gitu, ada gitu ya. Jadi, baik itu apa ya, baik itu cara harga coret misalnya, harga diskon, harga apa dan sebagainya. Nah, itu adalah akan kita bahas di sini. Kemudian di pertemuan ke-15 ya, berarti di hari ke-28, itu saya akan sharing juga tentang optimalisasi digital marketing. Ya, jadi mungkin di antara Anda ada yang belum tahu tentang Instagram, ya gimana sih ngoptimalinnya, Facebook ya dan lain-lainnya, atau alurnya funneling itu apa, ya gitu. Itu akan saya jelaskan di sini. Ya, jadi ini udah mulai advance ya, udah oke, jualannya seperti apa nih, ya otomatisasi dan sebagainya ya menggunakan digital marketing. Nah, kemudian ya 20 di hari 29 ini kita nggak ada pertemuan, jadi Anda silahkan ya ini rampungkan tugas-tugas Anda, harusnya sudah selesai ya gitu. Meskipun Anda ada 5 bab, ada banyak, harusnya sudah selesai ya. Nah, kemudian dan sekali lagi ini kuncinya adalah di hari pertama sekarang ya gitu. Jadi nyusun materi outline. Kalau ini sudah jelas, maka berikutnya itu akan gampang. Oleh karena itu ini simak sungguh-sungguh ya untuk yang sekarang dan nanti harus langsung dilakukan. Nah, kemudian di hari ke-30 ya ini adalah penutupan ya. Jadi harusnya di sini juga sudah congrats ya, Anda sudah bisa ini. Dan juga saya akan memberi info spesial ya. Info spesial yaitu adalah tentang program private ya, private. Jadi maksudnya adalah kalau misalnya Anda ternyata butuh untuk kami bikinkan ya, oleh saya, oleh tim kami dan sebagainya, kita rembugan bersama-sama ya, maka itu ada yang namanya private ya. Nanti kami akan membantu Anda dan kami sudah banyak klien-klien yang kami bantu seperti itu ya, dibikin dari awal sampai akhir, nggak termasuk rekamannya ya, karena kalau rekaman itu masing-masing ya gitu. Tapi untuk sistem, untuk alur, untuk analisa SWOT, analisa pasar dan sebagainya ya, kelebihan unik produknya dan sebagainya, itu akan kami bimbing di situ ya, termasuk kayak ngedit ininya ya, autorespondernya, email apa dan sebagainya, instalasinya itu kami yang ngurusin ya. Nah, ini ada info spesial di sini ya. Nah, itu adalah agenda yang akan kita lalui bersama-sama dalam 30 hari ini ya. Jadi harus siap-siap. Siap nggak nih? Boleh ya komen di chat ya. Siap ya. Oke. Nah, kalau ada pertanyaan ya, itu Anda bisa melakukannya lewat 2 cara ya. Yang ke satu adalah lewat ask a question di kanan atas ini ya. Jadi
Kan ada chat, ada ask question. Nah, Anda bisa nanya ke ask a question. Ya. Masukkan emailnya, kemudian tulis pertanyaannya, kemudian kirim. Ya. Nanti kami akan menerima pertanyaan Anda lewat email, dan kami akan mereply itu. Ya gitu. Nah, biasanya kalau itu ya nanti ada penjelasannya, misalnya kalau butuh teknis dan sebagainya, kami bantu di situ. Ya gitu. Jadi, oh ini caranya gini, oh ini yang ada di modul ini apa dan sebagainya. Silahkan tanya di situ. Ya. Nah, adapun kalau misalnya mau chatting, ya chat itu bukan chat di sini. Jadi kalau chat yang ini mah kayak pertemuan kita sekarang, ini untuk seru-seruan aja ya gitu. Jadi untuk karena kalau chat ini sekalinya kita close udah hilang ya gitu, nggak ada historinya gitu kan, sayang tuh ya, siapa tahu ada pertanyaan bagus, ada tanya kemudian jawab bagus kan, sayang hilang ya gitu. Nah supaya nggak hilang makanya tadi ya, kalau ada pertanyaan bisa di ask a question ya kalau untuk personal, tapi kalaupun mau di grup Telegram itu pun bisa. Kita ada 2 grup Telegram, Anda udah join belum? Yang satu adalah yang semua peserta membuat kursus online ya. Yang kedua yaitu yang khusus peserta ini ya, khusus Anda nih 30 day challenge ya gitu. Jadi bedanya apa? Kalau ini adalah ya semua peserta MKO yang yang itu ya, yang e-course-nya ya gitu, yang belajar dengan ritmenya masing-masing ya. Sementara kalau yang khusus peserta ini ya, ini grupnya grup Telegram ya. Itu ya sekarang ini, jadi oke, sekarang hari sini tugasnya ini, nanti kalau Anda sudah selesai Anda kumpulkan di situ bisa, Anda tanyakan di situ bisa. Jadi lebih sinkron sama pertemuan kita 30 hari ini ya gitu. Gitu. Nah, dan juga nanti mungkin bisa ditulis di ini ya, nanti saya tulis di chat atau mungkin bisa dibantu tim gitu. Tulis di chat untuk yang ini linknya apa, yang ini linknya apa. Dan ini Telegram ya, jadi Anda yang belum punya Telegram install dulu saja ya, di Play Store ada ya, di iPhone di itu juga ada ya, bahkan ini di laptop, di komputer juga ada ya. Telegram tuh enak ya menurut saya, dan juga enaknya dia bisa ngebaca pesan-pesan sebelumnya gitu ya, jadi enak, ada historinya dan nggak terlalu berat dibandingkan WA ya, kalau menurut kami ya gitu, dari pengalaman kami gitu. Nah itu adalah ini, jadi install dulu kemudian join ya, nanti kalau ada pertanyaan di sini juga boleh. Dan saya minta tolong ke teman-teman yang lain ya, itu kalau ada yang nanya ya, itu Anda boleh banget untuk membantu mereply ya, untuk mensupport itu sangat boleh banget ya, dan kami mengucapkan terima kasih banget ya untuk teman-teman yang suka membantu seperti itu ya gitu. Karena kadang-kadang dari pengalaman jujur ya, itu suka ada jawaban yang kami sendiri itu baru tahu, oh ternyata bisa ya kayak gitu ya. Nah, kan alhamdulillah kaminya juga belajar dari Anda ya gitu. Jadi kita sama-sama saling belajar di sini ya. Gitu ya. Jadi tolong nanti boleh bantuin situ, atau boleh juga motivasi di grup, ayo udah sampai mana nih ya gitu. Nah itu di sini. Nah, itu adalah agenda kita ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi pertama, yaitu adalah nyusun materi ya, outline materi. Ini wajib banget. Tapi sebelum itu Anda silahkan untuk mendownload forms-nya dulu ya, yang sudah saya siapkan ya. Jadi kami sudah menyiapkan panduannya untuk memudahkan Anda tuh ini ya. Nah, ini mau diakses boleh, di-download boleh, atau Anda save di Google Drive-nya Anda masing-masing boleh ya. Jadi kita lihat dulu dan nanti akan saya ajarkan seperti apa caranya. Jadi ini ada agenda 30 days challenge ya, outline untuk nyusun materi, sumber ide-ide ya, alat yang dibutuhkan apa aja, estimasi biayanya, jadi Anda mulai siap-siap nabung ya untuk 30 hari ini, kemudian checklist progresnya ya. Nah ini bisa Anda download di link.kangafif.com/30DCW ya. Ini singkatan dari 30 Days Challenge Worksheet ya, lembar kerja DCW ya gitu. Nah nanti mungkin boleh tolong ini di chat juga ya. Nah itu ya, nanti Anda klik di chat ya gitu, jadi linknya itu ke arah sini. Nah kita lihat seperti apa saja isinya ya, yaitu adalah seperti ini. Sebentar saya buka dulu, sebentar ya. Oke, nah ini saya tunjukkan ini ya, link.30kangafif.com DCW ya, kita lihat. Nah nanti Anda itu akan diarahkan ke set seperti ini ya. Nah, kalau kita ngeliat di sini ya, ini nah oh ini udah saya open ya. Sebentar. Ceritanya ini Anda ya gitu. Kalau Anda biasanya belum bisa ngedit ngapa-ngapain ya, karena ini kan punyanya Kang Afif ya gitu, punyanya ini. Nah, saya buka dari yang ini aja, yang Yang private ya, yang private nih. Ya sebentar.
private. Oke, sebentar ya. Nah, ini ya. Nah, misalnya ini Anda ya masuk ke sini link 30 ini. Nah, ini Anda kan nggak bisa ngapa-ngapain nih, ya gitu, hanya lihat aja, ya kan gitu. Nah, Anda nggak bisa ngedit di sini, ya gitu. Karena apa? Karena masih dikunci, ya kan gitu, supaya aslinya itu nggak berantakan. Nah, oleh karena itu, ya, Anda caranya nanti Anda bisa mengklik file, ya, kemudian, nah ini karena nggak masuk, kayak gitu, ini kekunci, apa nggak aktif ya. Oke, sebentar nih, saya tunjukkan, sign in. Oh, jangan ini, akun ini. Bentar, ulangin. Gagal contohnya ya, sebentar ya. Kita pakai akun yang untuk belajar aja ya. Nah, coba akun saya yang ini nih. Ini kayaknya belum di-invite deh ya. Kita coba 30 DCW. Coba ya. Nah, oke. Nah, ini nggak bisa nih. Ya, ini nggak bisa. Jadi, Anda pun nanti akan seperti ini. Ya, jadi ini kan ada banyak nih ya. Ada agenda, ya, ada outline, nyusun materi, ya, ada sumber ide, udah kami siapkan semua. Tapi Anda nggak bisa ngedit-ngedit. Ya, tuh nggak bisa ngedit-ngedit. Tuh. Padahal kan Anda nanti harus ngisi ini. Nah, gimana caranya? Caranya itu adalah Anda pencet file, ya, kemudian make a copy, ya, make a copy, klik di sini, kemudian nah baru di sini Anda save di foldernya Anda sendiri, ya. Jadi nah 30 day challenge, dan ini usahakan depannya pakai nama Anda, ya, karena nanti ini akan menjadi salah satu penilaian, ya, namanya juga kan challenge, ya, ada tantangan ya gitu. Jadi nanti kita akan coba siapa yang paling lengkap, siapa yang paling bagus dan hasilnya paling cepat dan sebagainya, itu akan kami bantu publikasikan, ya gitu. Jadi enak tuh, kami bantu promosikan. Nah, supaya nggak ketukar sama yang lain, maka ya Anda tulis aja di sini, ya, misal ini punyanya grafologi misalnya, ya. Kemudian nama ya, tapi nama Anda siapa, supaya nanti gampang ininya. Atau dengan kursusnya juga boleh, ya, misal ya namanya Afif, ya. Kemudian nama kursusnya adalah bahasa Inggris misalnya atau apa ya, atau di sini misalnya grafologi beginner misalnya. Kemudian save ya di foldernya Anda sendiri, make a copy, klik, ya. Nah, maka nanti dia akan ngebuka yang baru, dan di sini, nah ini sudah ada di foldernya Anda sendiri tuh, ya, namanya adalah ini, ya, dan Anda tuh udah bisa ini, ya gitu, sehingga nanti di outline ini Anda bisa untuk merubahnya, ya gitu. Nah, itu adalah caranya. Kalaupun Anda mau mendownload dan ngeprint, misalnya saya maunya nanti coret-coretnya pakai tangan dulu nih, boleh, ya, Anda file, download, ya, download sebagai Excel aja, ya gitu, sebagai Excel. PDF juga bisa, cuman enakan Excel ya, jadi nanti bisa Anda edit lagi di Excelnya gitu, seperti itu. Tapi saran saya sih di sini saja, tidak apa-apa ya, di Google Spreadsheet. Jadi Anda buka di handphone bisa, di laptop bisa, ya. Bahkan di sini juga saya sudah menyiapkan ada yang model checklist gini nih, ada atau tidak, ya gitu, ya, sudah ada atau tidak. Kalau di Excel ini terbatas, ya, ini nggak ada nih, jadi pakai Spreadsheet saja, ya, saran saya gitu. Nah, itu adalah yang pertama. Jadi saya ulangin, tugas Anda pertama sekarang, ya, yaitu adalah Anda buka ini, ya, kemudian lihat ininya, kemudian save ke drive-nya Anda, ya. Kalau misalnya Anda ikut kelas ini pakai laptop misalnya, ya sudah, Anda buka tab baru, ya. Kalau misalnya pakai handphone, ya udah sebentar Anda klik itu dulu, ya. Atau kalau Anda dua-duanya ada handphone dan laptop, ya sudah, sambil, ya gitu. Jadi sambil pakai, misalnya ikut kelasnya pakai handphone, itu pakai komputer, ya, sambil ngerjain, silakan, ya. Itu yang pertama. Kalaupun nggak memungkinkan, Kang saya lagi di jalan nih, nggak memungkinkan, ya udah, yang penting save dulu linknya, ya, link.kangafif.com /, gampang kok, Days Challenge Worksheet, ya, DCW, ya gitu. Anda silahkan ke situ. Nah, sekarang kita lihat apa saja di sini, ya, supaya Anda kebayang sebelum kita masuk detail ke outline nyusun materi. Nah, di sini, ya, kita lihat di sini, ini ada cover, ya. Ini, ya, jadi covernya adalah ini. Nah, isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya, ada 6 tuh, ya, ada 6, ya. Nah, kita lihat dari yang satu, ini adalah agenda. Nah, ini yang seperti tadi saya tunjukkan ya di slides, ya, di PowerPoint gitu. Jadi ini adalah agenda Anda. Jadi kalau misalnya Anda, oh ya, sekarang tuh apa sih pertemuan berikutnya apa? Nah, itu adalah di sini. Anda silahkan lihat di sini. Yang kedua, itulah menyusun outline-nya, ya. Dan ini super wajib banget. Nanti akan saya tunjukkan ya
kenapa wajibnya, pentingnya. Nah, ini juga di berikutnya ada contohnya ya. Jadi kayak misalnya modul 1 tentang apa ya. Kemudian nanti skripnya Anda sudah bikin skrip atau belum, PowerPoint. Ya, ini kalau PowerPoint ya. Kalau live mungkin nggak harus pakai PowerPoint-nya. Udah di record atau belum ya, kemudian udah di checklist, diedit atau belum, kemudian udah di-upload atau belum. Ya, ini kalau kami seperti ini. Jadi tahu mana yang udah, mana yang belum ya. Dan kalau kami ya, kalau Anda ngerjain sendiri berarti Anda ngisi sendiri ya. Kalau kami karena tim ya udah tim, ya itu yang ngedit nanti misalnya bagian siapa ya, tinggal dia ngeliat oh ini udah selesai nih, ya udah saya ngedit. Oh ini bagian upload gitu. Nah, ini adalah contohnya ya, format, durasi ya, kemudian benefit untuk klien apa, ya judulnya apa gitu. Ya, jadi ini penting nih ya. Nanti akan saya bimbing ya setelah kita lihat worksheets-nya ini. Nah, kemudian sumber ide ya, yaitu adalah ini. Nah, ini juga menarik ya. Jadi terkadang kita itu ketika mau bikin kursus online atau materi atau outline tuh suka bingung apa ya yang harus saya sampaikan. Nah, ini tenang saja ya. Kenapa? Karena kita sebenarnya bisa mendapatkan ide-ide inspirasinya dari yang sudah ada di luar sana ya. Dan nanti saya akan tunjukkan juga ya seperti apa contoh-contohnya ya, dan ini menurut saya ini kepake sekali, dan ini bisa jadi meruntuhkan pikiran yang tadinya mikir, wah kayaknya susah ya, aduh saya nggak tahu nih harus ngajar apa, ya materinya apa aja. Itu runtuh seketika ya, karena apa? Bisa jadi kita dapat ide di sini. Oh ternyata gitu ya, oh iya juga ya, wah ini bisa dimasukin dan sebagainya. Nanti akan saya tunjukkan ya contoh yang kami seperti apa ya. Jadi ada yang membuat psikologi bisnis, yang membuat kursus online, grafologi suplemen ya, dan lain-lain. Itu kami selalu menggunakan outline ya, dan beberapa idenya ya kami tambah juga dari luar-luar itu ya. Kemudian berikutnya alat yang dibutuhkan ya. Nah, ini juga nanti akan saya tunjukkan ya apa saja, baik yang hardware-nya ataupun software-nya. Kemudian ini kalau sepintas dulu ya. Ini hardware itu berarti ada webcam, kamera, handphone, mic, ya, lampu, green screen, laptop atau PC. Kemudian kalau software ya untuk presentasi, kalau model kayak saya kan suka pakai slides ya, PowerPoint gitu atau slides. Kemudian atau misalnya ada yang presentasinya live pakai whiteboard ya, atau pakai flip chart yang kertas itu, atau langsung ya gitu. Kemudian untuk alat rekam, nah nanti rekam nih ada yang rekam aja ya, kayak misal Kang Afif ada nggak ya untuk ngerekam screen-nya itu yang gratisan, karena kalau beli mahal. Ada pakai Zoom itu bisa. Saya juga ada beberapa materi rekaman saya itu pakai Zoom ya, jadi enak ya, gratis gitu. Cuman memang susah diedit nantinya ya, bisa diedit cuman nggak mudah gitu. Nah beda halnya kalau softwarenya itu software yang rekam plus edit ya, kayak Camtasia. Ada juga yang dari Wondershare ya, nanti saya lupa nih, nanti saya tunjukkan ya apa. Kemudian ada screen to video ya gitu, ini relatif murah nih ya. Itu enak tuh ya, itu bisa apa namanya, bisa sambil ngerekam layarnya sambil wajah kitanya, dan nanti bisa diedit, dipindah-pindahin gitu. Ini enak, nah gitu. Itu adalah ini. Tapi nanti ini next ya, di next session. Kemudian ada estimasi biaya ya. Nah, estimasi biaya ini jadi website ya, LMS ya, membership gitu. Ini jangan lupa nanti kalau mau order ini harus dari kangafif.com garismiring rekomendasi ya. Ada beberapa yang nanti dapat diskon di andanya ya. Plus ada juga yang saya dapat afiliasi juga kan, lumayan ya, mutualisme namanya. Nah itu di sini ya, dan Anda juga nanti bisa ya nextnya mempraktekkan seperti saya ini bisa ya. Nah ada juga nanti alternatif gratis nanti yang akan saya tunjukkan ya. Kemudian ini yang otomatisasinya ya, emailnya juga ya gitu ada di sini. Kemudian yang terakhir yaitu adalah progresnya ya. Jadi progresnya kita kan 16 kali pertemuan nih ya. Jadi nanti Anda untuk men-track Anda masing-masing, Anda lakukan ini. Jadi misalnya Anda sudah download, tinggal klik aja ininya. Ya tanggal berapa nih ya, tulis tanggal sekarang gitu. Kemudian nanti Anda sudah bikin nyusun outline materi ya, harapannya sih habis webinar ini Anda langsung bikin ya. Nah, pas selesai Anda cek di sini tulis tanggal berapa. Nah, ini kalau misalnya Anda mau catatan-catatan itu silahkan aja ya. Dan ini nanti di akhir pertemuan ya, itu Anda kumpulkan ke kami ya, untuk kami cek siapa saja yang sudah lebih lengkap, yang paling lengkap, dan nanti kami cek juga ya member areanya, ya websitenya dan sebagainya. Dan seperti yang tadi di awal saya sampaikan, untuk Anda yang bagus, yang lolos ya, 3 terbaik itu akan kami bantu publikasikan, kami bantu worok-worokan ya, kami apa ya namanya tuh, jadi media sosial atau di website tuh kami munculkan ini ya gitu, produk rekanan misalnya gitu ya, produk Anda gitu. Nah itu kami tunjukkan, lumayan tuh ya gitu. Jadi bikin sungguh-sungguh ya itu di sini. Nah ini adalah worksheets-nya ya, worksheets-nya. Jadi silahkan Anda download ya. Masih ingat tadi linknya?
Nih ya, saya buka lagi sebentar. Mana tadi? Nah ini, link.kangafif.com garis miring 30 DCW ya. Nah, selesai sampai sini ya. Sekarang kita masuk ke materi utama hari ini ya. Jadi hari ini tuh kita akan fokus di nyusun outline materi, dan sekali lagi ini adalah kunci penting banget, harus dilakukan sedari dini ya. Karena apa? Kalau dinanti-nanti berdampak ke pengerjaan berikutnya tertunda dan ide-ide suka menghilang. Nah, jadi ide tuh kadang-kadang unik ya, kadang muncul tiba-tiba, kadang hilang tiba-tiba. Nah, mumpung sekarang Anda join nih ya gitu, ikutan ini, kemudian oh ya ini momen yang pas, langsung aja ambil kertas dulu ya, atau mau langsung di Excel tadi bisa ya, spreadsheet gitu, minimal kertas dulu, Anda bikin poin-poin ya, bikin outline materi. Nah, saya akan tunjukkan yang seperti saya itu seperti apa ya. Nah ini ya, ini jadi ini adalah materi pertama nih ya, tugasnya adalah ini. Saya akan tunjukkan dulu beberapa contoh, saya buka nih ya, contohnya ini dulu. Membuat kursus online. Nah, ini yang buku nih ya, buku online. Nah, dulu saya kayak gini, bikin dulu ya. Ini masih yang dulu, belum terlalu terstruktur kayak yang barusan saya tunjukkan. Nah, jadi oh, apa aja yang mau diisi ya, daftar isi ya, misalnya apa, bab 1 itu apa, bab 2 apa ya, atau modul 1, modul 2 gitu. Nah, itulah contohnya seperti ini ya. Jadi isinya apa aja. Nah, ini nih sedini mungkin itu dikumpulkan ya, dikerjakan, wajib ya, ini wajib banget. Nah, contoh lain saya mau nunjukkan lagi nih ya, saya mau nunjukkan nih, saya di grafologi itu ada namanya suplemen grafologi. Sebentar, saya geser dulu. Nah, ini contohnya. Nah, jadi sama nih ya. Jadi isinya ada banyak sekali ya. Tuh ada banyak banget ya. Saya bagi ke 7, 8, 9, 10, ada banyak ya. Modul ini, dan masing-masing modul tuh isinya ada banyak materinya ya gitu. Nah, saya nyusun dulu ini ya, ini nyusun dulu apa yang mau saya sampaikan ya. Oh, oke, ini, oke, ini, oke, ini. Kemudian nanti raw tuh berarti konsep-konsep mentahnya ya. Kemudian karena saya pakai PowerPoint, jadi ya saya masukkan ke PowerPoint, kemudian ngerekam ya. Ini harusnya biasanya ada satu lagi edit ya, kemudian upload ya gitu. Nah, dengan adanya ini ya, itu membantu saya mana yang sudah, mana yang belum ya. Dan juga ketika nanti launching ya, ketika launching produk tuh ya, kita bisa mulai misalnya, wah ternyata nggak kekejar semua nih ya, tapi minimal sebagian tuh udah jadi gitu ya, udah kita jual itu aja dulu. Sehingga nanti ketika kita sambil melanjutkan, yaitu adalah produk-produk tambahan ya. Oke, sekarang ada produk baru ya, modul baru tentang ini, modul baru tentang ini. Jadi kelihatan ada update-update-nya ya. Nah, itu adalah seperti ini ya. Nah, contoh lagi, misal saya mau menunjukkan lagi yang nih, ini juga ya, digital marketing ya. Tuh, materi ya tentang 4 pilar digital marketing. Ada yang materinya simpel-simpel. Nah, jadi materi itu nggak harus panjang-panjang semua ya. Ada yang simpel kayak gini gitu. Nah, ini ya, Facebook apa saja ya, ini ya, Google Ads ya. Gitu. Jadi outline tuh penting banget, kuncinya itu ya. Termasuk waktu saya bikin yang MKO, membuat kursus online pun sama demikian ya. Termasuk ini nih ya, 30 days challenge ya. Itu kan tadi kan ada ininya nih ya, saya ulangin lagi ya nih. Nah, ada ininya, ini dapat dari mana ya, ini ya, ini kalau Anda mau ngeliat nih ya, nih kertas-kertas coret-coret, kelihatan nggak, kenapa ya? Nah ya, ini ya kurang lebih ya gitu. Jadi ini saya coret-coret dulu ya, 1, 2 apa ya, apa yang perlukan gitu. Oh, ini kayaknya perlu, ini perlu, kemudian di konsep kayak gini. Nah, setelah ini baru, karena saya itu suka coret-coretnya di kertas ya, sebelum dipindahkan ke slides itu, maka saya tulis di kertas gitu. Jadi pertemuan 1 apa, pertemuan 2 apa poin-poin yang perlu disampaikan gitu ya. Nanti kalau udah ini baru saya masukkan ke PowerPoint seperti ini ya gitu, seperti yang Anda simak sekarang ini gitu. Gitu ya. Nah, Anda juga bisa melakukan seperti itu. Nah, oke, sekarang kita fokus ke Anda ya gitu. Sekarang adalah tugasnya Anda untuk menyusun outline materi ajar. Gimana nih ya? Saya akan mulai dari mendapatkan ide materi. Mungkin saat ini Anda sudah kebayang, oke, saya misalnya mau ngajar bahasa Inggris, atau saya mau ngajar fotografi ya, atau saya mau ngajar basket, saya mau ngajar Excel misalnya ya, saya mau ngajar Photoshop ya, ngedit Photoshop, atau Canva misalnya, panduan Canva dan sebagainya. Nah, setelah itu ya, mendapatkan ide ini, Anda bisa juga
menambahnya dari beberapa sumber. Contoh, misalnya dari pengetahuan yang Anda miliki dulu, ya, atau keterampilan yang Anda miliki. Misal, contohnya adalah, oke, berarti kalau saya mau masak, yang saya tahu tuh apa aja. Oh, harus nyiapin bumbu, harus ini apa dan sebagainya. Itu satu. Ya gitu. Jadi dari yang Anda tahu aja dulu ya, yang brainstorming tuh ya, yang istilahnya tuh. Jadi yang kepikiran apa Anda tulis dulu situ, ya. Anda ingin ngajar Excel, oke, ya gitu. Apa menurut Anda apa sih Excel yang perlu, ya gitu. Wah, Excel ternyata luas banget. Saya mau coba membagi-baginya. Gitu aja dulu, ya, brainstorming dulu. Tulis sebanyak mungkin. Anda mau ngajar basket, sama demikian, ya gitu. Anda mau ngajar tentang kesehatan, ya gitu, sama, ya gitu. Oh, oke, ya, tentang pijat misalnya, tentang apa. Itu diinikan dulu, ya, dikumpulkan dulu, namanya brainstorming. Dikumpulkan, tulis sebanyak mungkin, ya. Silakan Anda tulis. Ini saya sangat merekomendasikan dan menyarankan sambil tulis, ya, sangat sambil nonton ini, ambil kertas, tulis aja dulu. Karena sekali lagi, ya, sekarang Anda muncul keingetan, 5 menit lagi bisa jadi hilang, lupa, ya gitu, sayang gitu. Jadi ide tuh adalah untuk kita yang terjun di ini ya, dunia kreator kayak gini, ide tuh harta karun yang sangat luar biasa banget gitu. Jadi ikatlah dengan mencatat, ya gitu. Ambil, oke, ya, saya mau apa yang sekiranya tulis, ya. Nah, oke, silakan, saya kasih waktu 20 detik. Ya, Anda tulis dulu apa saja yang kepikiran di otak Anda. Ya, itu dulu. Sebelum saya lanjutkan ide berikutnya. Ya, silakan. Ya, harus sambil praktek ya, sambil praktek nih. Silakan. Ambil kertas. Tulis poin-poinnya. Ya, kalau bisa lebih detail, nggak apa-apa, lebih bagus. Ya, oke, saya mau nulisnya ini. Ngajar ini, masak. Misalnya masaknya sayur khas Bandung misalnya ya. Tulis nggak apa-apa ya. Saya tuh siswa tuh ada berapa ribu ya, udah ribuan gitu. Itu unik-unik ya, kalau saya tanya apa ngajarnya, macam-macam ya. Itu unik banyak yang nggak kebayang sebelumnya ya gitu. Dari yang umum ya, bahasa itu umum tuh, bahasa ya, pelajaran sekolah ya, itu umum ya. Tapi yang nggak umum ya kayak grafologi termasuk nggak umum ya, grafonomi nggak umum. Ada yang tentang istilah medis, ada itu lucu tuh, unik ya gitu. Jadi bagus tapi ya gitu. Jadi namanya Blue Ocean ya, nggak banyak saingannya. Nah, Anda juga kalau bisa kayak gitu ya, tapi demand-nya ada ya. Oke, silakan tulis. udah kalau udah mungkin boleh tulis di chat ya, sudah ya. Silakan ya, biar yang lain juga ini. Sudah. Nah, dan kalau bisa ya, ini tips juga nih. Ini kalau saya ya, saya akan tunjukkan pada Anda. Kalau saya itu, karena ide itu kadang-kadang munculnya tiba-tiba banyak atau sedikit ya, nggak jelas. Saya tuh kemana-mana tuh ada 2 buku ya, saya tunjukkan pada Anda. Satu adalah buku hitam ya, black book ini. Kalau dulu merah gitu, udah habis, akhirnya beli baru lagi hitam ya. Buku hitam ini adalah konsep-konsep yang sudah terstruktur. Dan satu lagi, saya tuh kemana-mana selalu bawa kertas putih polos ya, kosong ya gitu. Nah, putih polos ini itulah yang ide-ide pertama tuh selalu saya coretnya di putih dulu ya, karena bisa jadi bercabang ke sini gitu ya gitu. Nah, saran saya ya, Anda juga siapkan kertas putih ya gitu, kertas putih, tulis sebanyak mungkin dan bebaskan otak Anda. Jangan, wah sayang kertasnya ini, jangan, karena ide biarin aja gitu. Nanti kalau sudah ya, udah dapat poinnya, baru kalau saya itu saya pindahkan ke black book ini. Nah, ini ya, kalau Anda mau ngintip nih isinya ya, itu ini apa saja ya, alurnya ini ya. Ya, ini bocoran nih ya. Ya, yang mau di launching apa saja gitu ya, banyak nih, susunannya udah banyak kayak gitu. Gitu. Nah, ini poin-poinnya itu dimasukkan di sini. Sudah idenya sudah ya. Oke ya. Nah, saya coba lihat dulu. Oke ya. Nah, sekarang setelah dari pengetahuan atau keterampilan, Anda bisa melengkapinya dari pengalaman, atau bahkan pengalaman juga ini bisa menjadi ide juga ya gitu. Misal kalau tadi itu Anda misalnya mau ngajarin tentang bahasa Inggris misalnya. Mungkin tadi itu hanya berdasarkan brainstorming dan kayaknya perlunya apa aja ya gitu, sebanyak-banyak mungkinnya, atau Excel ya, sebanyak-banyaknya. Nah, sekarang Anda coba ingat-ingat lagi pengalaman Anda ya, berarti kan Anda minimal tahu tuh tentang program yang mau Anda ajarkan. Excel misalnya,
Oh iya, kalau dari pengalaman, mana sih yang kepake gitu, mana yang ternyata, oh iya ini kayaknya penting nih gitu dari experience Anda, ya. Nah, itu coba Anda tulis, ya gitu. Oh ternyata ini penting, meskipun nggak berhubungan sama yang tadi Anda tulis, Anda catat, ya. Karena dari pengalaman kami, ya, ketika ngajar dan itu ada experience-nya, itu jauh lebih berbobot dan lebih auranya tuh semangatnya tuh lebih tinggi ya. Nah, silakan. Sekarang saya kasih waktu ya mungkin 30 detik ya, tadi 20 detik kayaknya terlalu cepat ya. Silakan Anda tulis pengalaman Anda ya ketika mengajar produk yang mau Anda ajarkan ya, apa saja, dan menurut Anda mana yang menurut Anda ini penting, mana yang menurut Anda wah ini kayaknya biasa aja. Itu tulis ya gitu sebanyak mungkin. Saya ambil contoh lagi ya, misalnya Anda pengalaman di jual beli rumah. Ya, nah itu kan tidak semua orang tuh tahu cara jual beli rumah itu gimana ya, properti ya, broker properti. Nah itu Anda bisa jadikan ilmu ya, tulis. Oh iya ya, berarti kayak gini cara ini, gimana cara milih bangunan yang prospeknya bagus gimana ya, cara untuk ini gimana dan sebagainya. Atau misalnya kayak Bitcoin ya, trading ya, siapa tahu ya gitu ada ilmunya Anda mau ngajar itu silahkan aja ya gitu. Kemudian apalagi ya, Anda mau ngajar cara cepat matematika ya bisa, atau cara cepat belajar bahasa Arab ya atau bahasa Inggris, atau ada ya polyglot kemarin tuh ya, polyglot ya gitu, berbagai bahasa. Nah itu silahkan ya. Nah, terus ya dari pengalaman Anda apa saja Anda tulis. Ini sambil ngerjain nggak? Kerjain gitu, tulis ya gitu. Nah kalau udah silahkan tulis ya, sudah, karena ini tugas-tugas malam ini ya, hari ini itu nanti Anda harus merampungkan ini ya gitu. Nah sekarang saya masuk ke ide berikutnya, itulah dari hasil penelitian ya, dari hasil penelitian. Nah dari hasil penelitian juga ini bisa jadi data-datanya Anda ya. Contoh misalnya saya di psikologi ya, ngajar tentang psikologi, saya ambil dulu tuh ya sumber-sumber hasil penelitian seperti apa, dan itu bisa dijadikan juga materi ya. Contoh misalnya kemarin psikologi bisnis ya, psikologi bisnis yang tips and trick bagaimana tips and trick psikologi itu bisa meningkatkan penjualan. Itu sebagian besar itu dari penelitian. Ya, jadi saya baca dari penelitian. Kebetulan saya kuliahnya kan dulu psikologi, ya, dan itu banyak buku-buku sumber tentang psikologi. Ya, nah itu juga sama ya. Saya ambil lagi nanti dari luar dan sebagainya. Ya, cari mana nih yang sekiranya bisa dimasukkan ke dalam materi yang nyambung. Ya gitu. Hasil penelitian. Sama. Anda juga ya kalau memungkinkan ya ada penelitian-penelitian silahkan ya. Kang saya ngajarnya basket, emang ada penelitian? Coba aja ya, siapa tahu ada search ya. Oh ternyata hasil penelitian cara nembak kayak gini tuh dampaknya gimana? Wah gitu kan. Oh persentasenya berapa dan sebagainya. Masak misalnya ya, Anda masak misalnya ngajar kursus masak atau pijat ya, di penelitian ada oh pijat ini ternyata hasil penelitian itu apa ya, meningkatkan kesegarannya berapa ya. Atau misalnya tadi masak ya, masak khas Bandung misalnya ya apa gitu. Atau misalnya masak sayur asam ya. Oh ternyata berdasarkan penelitian ini tuh meningkatkan eh apa ya, energi berapa, ini berapa ya kan, bisa jadi ide juga. Oh yes, bisa jadi ide nih. Ya saya bikin aja kursus tentang makanan-makanan yang sehat yang mengandung karbon apa antioksidannya tinggi misalnya gitu kan bisa ya. Gitu. Jadi kursus nanti menu sehat, menu diet. Nah, kan bisa tuh ya tips ini yoga dan sebagainya. Nah, itu dari penelitian bisa. Oke. Nah, untuk yang ini Anda catat dulu aja ya penelitian, karena kalau ini biasanya sih harus googling ya. Kalau saya sih biasanya googling ya penelitian tentang ini apa dan sebagainya. Nah, jadi tulis dulu saja, kemudian sisakan space ya, nanti habis webinar ini Anda cari di situ ya, mau setengah jam boleh, mau 1 jam boleh, dan Anda masukkan penelitian-penelitian di situ, save aja di folder-folder ya, atau buka Microsoft Word ya, save link-linknya sama isinya di situ. Oke. Berikutnya, apalagi yaitu adalah dari sumber penelitian dari sumber lain ya. Nah, ini menurut saya ini keren banget ya, dan ini salah satu tips and trick ya yang membantu terutama untuk Anda yang misalnya stuck ya gitu, yang aduh nggak kepikiran apalagi ya yang perlu saya sampaikan ya gitu, atau apa aja isi-isinya. Nah itu Anda bisa menggunakan ini ya. Apa aja sumber lain macam-macam, contoh Udemy ya, favorit saya tuh Udemy ya, Ruang Guru, Skill Academy, atau Coursera ya, atau macam-macam. Itu yang tadi ya, nih saya tunjukkan yang tadi nih, yang nih ya, Skillshare, Masterclass, Pluralsight, LinkedIn ya,
LinkedIn yang learning ya, kemudian kreatif ini edX, Code Academy, Khan Academy ya gitu. Nah, ini banyak banget inspirasi kita. Nanti saya tunjukkan seperti apa ya. Nah, di sini ya intinya adalah bukan Anda mengambil plug begitu saja, bukan. Nah, jadi apalagi plagiat, bukan ya. Tapi di sini hanya untuk merangsang otak kita ya, lampu di otak kita tuh centring, oh iya juga ya, itu bisa ya gitu. Gitu ya. Nah, contoh misalnya kayak gini. Kita lihat misalnya di Udemy ya gitu. Misalnya Anda mau mengajar tentang ngajar misalnya ya, atau yang menggambar misalnya, gambar. Nah, Anda search saja ya gambar. Nanti ada nih, oh iya ternyata bisa ya gambar dengan Adobe Illustrator, dengan Corel, atau menggambar itu ini, atau menggambar manga misalnya gitu ya. Nah, nanti Anda klik di situ ya. Nanti saya tunjukkan live ya seperti apa contohnya ya. Nih ya, misalnya Anda mau ngajar coding dan sebagainya ya, lihat di sini. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk melihat dari isinya itu apa saja ya, dan itu bisa dijadikan inspirasi buat Anda ya. Tuh, atau misalnya dari skill academy ya, isinya apa saja ya gitu. Nah, ini ya, tapi sekali lagi ya, ingat itu bukan plagiat ya, bukan gitu, tapi kita hanya untuk menginikan ide. Nah, ini ya ide-idenya banyak banget kan, belajar ngaji ya online dan sebagainya. Tuh ya, banyak banget. Nah, contoh misalnya ya, saya akan tunjukkan nih ya, yang saya dulu sebentar. Nih ya, saya waktu bikin materi psikologi bisnis, saya udah banyak ya materinya tuh. Tadi saya melakukan itu. Nomor satu, saya kumpulkan dulu dari pemahaman saya ya, kemudian dari pengalaman ya, kemudian yang dari penelitian. Karena kebetulan tadi kan saya karena latar belakangnya psikologi, dan waktu kuliah pelajaran yang salah satu yang paling saya suka adalah psikologi konsumen ya gitu, jadi tentang psikologi bisnis dan sebagainya. Jadi saya banyak tuh penelitiannya, udah saya susun. Nah, untuk melengkapi, saya coba tuh dari Udemy ya, saya daftar juga sambil saya pelajarin isinya ya. Ada copywriting, headline ya, ini ada ini, terus seperti itu, dan ini ada penelitian dan sebagainya ya. Nanti saya masukkan ya apa yang menurut saya itu nyambung sama yang mau saya ajarkan ya, saya coba pelajari ya, kemudian saya coba ya ubah dengan bahasa ini apa dan sebagainya dari kami. Jadi bukan plagiat 100%. Dan ini Anda juga bisa ya. Nah, kenapa? Karena memang tidak ada ilmu di luar sana yang 100% tuh murni baru ya. Ada sih, cuman sedikit banget kayaknya ya. Ya kayak misalnya tentang NLP aja misalnya, ya NLP ini, NLP yang lain dan sebagainya, ada benang merahnya kemiripannya. Karena apa ya? Biasanya sumbernya gitu-gitu aja ya. Nah, itu. Nah, kita ambil contoh sekarang ini ya, untuk bayangan Anda nih ya. Misalnya Anda mau ngajar tentang apa nih ya, misalnya tentang nah, ini contoh yang saya, jadi yang membuat kursus online ini contoh saja ya. Jadi modul 1 tentang persiapan, modul 2 apa, nanti Anda bisa modul-modul berikutnya ya. Kemudian persiapan teknis. Nah, saya akan memberitahu, oh ya, pakai webcam, pakai mikrofon, lampu, dibikin satu slide. Nah, di sini nih saya checklist nanti ya. Jadi skripnya udah atau belum ya, ini udah atau belum gitu. Nah, ini kalau saya mau nunjukkan itu, kalau Anda nanti mau makainya checklist, ini kan ada di kiri nih ya. Nah, kalau Anda mau checklist, pakainya ini, insert checkbox ya. Ini ya, saya ini kan insert checkbox. Nah, gitu ya. Jadi ini sudah gitu. Itu silahkan ya, nanti warnanya mau diubah juga bisa nggak warna diubah ya, coba, saya penasaran, belum pernah sih. Oh, bisa nih ya di sini ya gitu. Nah, misalnya Anda mau ngubah kayak gitu, silahkan. Nah, atau kalau enggak, kalau Anda mau pakai yang simbol-simbol, itu caranya gini. Jadi kalau Anda pakai Windows, saya nggak tahu kalau Mac seperti apa, tapi kalau Windows tuh, kalau Anda pencet logo Windows sama titik, jadinya muncul, nah kayak gini ya, jadi emoji Windows sama titik ya. Nanti ditulis aja ya gitu, cek ya. Oh, ya, cek. Ini kalau bahasa Inggris, kalau keyboardnya misalnya bahasa Windowsnya Inggris ya, itu cek, itu kayak gini. Kalau Indonesia mungkin apa ya, tick atau apa ya gitu. Gitu ya, ini check mark button. Tuh, jadi kayak gitu. Ya, itu silakan aja ya. Kalau kotak kosong ya, itu square. Square. Nah, bisa square yang ini ya, atau yang ini. Oh, gitu ya. Jadi kalau misalnya udah, tinggal copy aja dari sini, copy paste gitu. Itu silakan aja ya. Nah, itu ya, jadi Anda nyusun di sini ya, judul materi apa, tentang apa, format apa dan sebagainya ya. Nah, kita ambil aja dulu misalnya
Anda mau mengajar tentang apa ya? Misalnya saya aja 30 days challenge ini ya. Jadi ya sudah, judul materi ya di urutan ke-1 yaitu adalah opening ya. Di sini isinya apa saja? Misalnya tentang pentingnya outline, kemudian worksheets. Ya, ini karena ada titik-titiknya jadi potong. Nah, ya kemudian misalnya apalagi nih ya, cara menyusun misalnya ya, menyusun split sets-nya dan sebagainya. Kemudian nanti urutan nomor 2 ya, pertemuan kedua misalnya saya mau ngajar tentang apa ya, isinya tentang apa tadi, tentang nyusun materinya misal ya, nyusun materinya. Kemudian di sini saya bikin lagi membagi 3. Satu adalah kalau menggunakan slide seperti saya ya, menggunakan slide. Yang kedua adalah live ya, jadi kayak misalnya masak, jahit, pijet gitu. Yang ketiga adalah yang screen record ya, screen record tuh di sini jadi screen record ya, karena mirip sama atas record. Kemudian di sini adalah live ya gitu. Nah, terus seperti ini ya. Nah, ini ya, ketika Anda nyusun ini masing-masing satu-satu. Nah, kalau ini nanti berhubungan sama penjualan ya, sama yang salah satu faktor yang bisa membuat nanti calon siswa itu tertarik sama produk Anda ya, yaitu adalah mereka tuh sebenarnya ya bukan lengkapnya ini yang mereka harapkan ya, tapi adalah ini benefit untuk mereka tuh ini ya. Apa sih benefit untuk mereka ya? Ketika Anda bisa menyampaikan materi secara benefit buat mereka itu apa, biasanya mereka itu semakin tertarik untuk mendaftar produk Anda. Ya, sama kayak misalnya Anda nih 30 days challenge ya. Waktu saya bikin ini, misal nih ya worksheets atau pentingnya outline. Saya akan nulis di sini ya, pentingnya outline itu ini supaya ini adalah menjadi jantung ya kursus online-nya Anda gitu. Dengan Anda memahami outline, Anda nantinya akan mudah untuk step-step berikutnya, untuk rekam, untuk apa dan sebagainya. Sayangnya kebanyakan orang di sana itu tidak memahami pentingnya outline ini untuk dilakukan di awal, sehingga makanya banyak yang di tengah-tengah itu kebingungan, yang nggak selesai dan sebagainya. Ya gitu. Nah, itu penting-pentingnya ya. Worksheet juga benefit untuk mereka apa? Nah, kalau bisa ditulis lengkap mungkin ya, contohnya ini ya. Jadi wawasan tentang ini apa? Ya webcam. Nah, ini ya penting buat kenapa mereka harus tahu belajar ini, karena nggak semua webcam cocok untuk ngajar online. Ada beberapa tips ya yang perlu ya ketika yang perlu Anda ketahui ketika hendak memilih webcam. Tujuannya nanti wajahnya itu cerah dan tajam. Contoh ya, mikrofon sama ya, mic ini penting banget ya untuk merekam suara dengan baik, karena apa? Umumnya mic bawaan laptop dan juga handphone bersifat omni. Karena banyak tuh siswa yang merekamnya pakai laptop, ya suaranya nggak bagus jadinya. Karena sifatnya omni, di mana dia akan merekam suara dari berbagai arah, ya, yang mengakibatkan suara rekamannya, ya, suara rekaman Anda nanti akan berdengung, banyak noise dan apa ini, ya, dan suara apa ini, suara sekitar banyak yang masuk, kayak gitu. Jadi panduan memilih mic untuk merekam online akan Anda pelajari di sini, gitu. Jadi sama, gitu, Anda. Nah ini contoh satu lagi ya, lampu. Kenapa saya harus mengajarkan materi ini, ya? Karena kita baca di sini ya, tanpa cahaya yang memadai akan membuat rekaman wajah Anda menjadi kurang profesional ya. Gelap, bagian dagu gelap atau gradasi cahayanya kurang bagus sehingga menyulitkan ketika nanti diedit. Di sini Anda akan belajar tips pencahayaan dan memilih lampu yang cocok untuk membuat konten mengajar online agar tampak profesional seperti orang-orang di TV ya gitu. Jadi profesional lah gitu ya. Nah, kayak gitu. Jadi inilah yang nantinya siswa Anda itu ya, calon siswa Anda tuh akan tertarik sama produk Anda ya, bukan sekedar lampunya saja ya gitu. Jadi oh iya juga ya, oh ini penting ya gitu. Nah, itu adalah di sini, dan ini termasuk salah satu tips psikologi ya yang penting, yang itu yang nanti yang akan saya ajarkan juga di pertemuan ini ya, pertemuan ini slide-nya loncat-loncat nih ya. Nah, ini ya, nih tips psikologi ya, salah satunya itu. Jadi ketika kita menjual produk tuh ya, memang kitanya tahu produk kita wah bagus apa dan sebagainya, tapi kan belum tentu mereka tahu ya benefit. Orang tuh beli biasanya karena benefit ya, kayak Anda ikut 30 days challenge ini ya, saya yakin 95% lebih tuh gara-gara karena Anda tahu benefitnya buat Anda tuh apa nantinya. Bukan sekedar pengen daftar, 30 DC saya mau deh. Enggak, ya, tapi pasti ada benefitnya. Entah itu benefitnya punya kursus online sendiri, atau minimal punya benefitnya, karena saya, nanti saya bisa tahu nih caranya gimana. Oh, ternyata gimana sih gitu. Ya pasti ada benefitnya. Itu yang dicari. Bukan sekedar ada ini, ada 16 pertemuan, ada ini. Enggak. Ya gitu. Nah, sama. Jadi, Anda pun sama. Ya, nanti nyusun
Ya, langsung tulis ininya. Ya, itu adalah yang tadi itu yang Anda nyusun dari pengalaman, dari ide dan sebagainya. Nah, setelah Anda nyusun ini, ya, baru Anda bisa melengkapi tadi dari sumber lain. Contoh saya dari Udemy, ya. Gitu. Misal Anda ngajar apa ya? Ngajar yoga aja misalnya ya. Kita coba aja nih ya, tes ada nggak yoga ya di Udemy ya. Kayaknya ada ya Udemy serba lengkap, ya. Ntar saya coba ya buka Udemy. Ya. Coba kita intip di Udemy. Misalnya Anda ngajar tentang yoga misalnya ya, yoga. Tuh, ya, 20 hours yoga misalnya. Nah, Anda buka ya. Kemudian tugas Anda lagi nih, ya, apa yang akan Anda pelajari, ya kan gitu, ya. Persyaratannya, deskripsinya. Nah, kemudian ini kan ya deskripsi. Nah, Anda scroll ke bawah. Nah, ini dia, ya konten kursus. Nih, kalau saya biasanya bukanya dari bawah, cek panahnya dibuka, buka, ya. Tuh gitu, ya. Nah, kemudian baca ya satu-satu. Apa ya, kan tadi Anda sudah nyusun tuh ya, misalnya Anda sudah nyusun di spreadsheet-nya Anda sendiri, kemudian Anda cek di sini, apa ya yang masih kelewat ya, yang menurut saya penting. Pemanasan, oh iya pemanasan, saya belum masukin misalnya. Nah, Anda masukin pemanasan. Ya. Nah, kalau Anda punya ilmunya ya sudah pakai ilmu Anda aja ya gitu. Kemudian apalagi ya, ini sudah misalnya gitu. Morning, oh iya, saya belum masukin nih bedanya yoga pagi dan malam misalnya ya gitu. Oh ternyata perbedaan. Nah itu anda masukkan ya di situ. Nah itulah contoh di sini. Saya ambil contoh lagi. Misalnya Anda ngajarnya tentang apa nih? Tentang apa ya? bahasa banyak ya. Apa deh? Misalnya tentang Instagram atau ini aja tentang Excel aja ya, tentang Excel ya. Excel. Nah, kan Excel tuh complicated banget ya, banyak gitu kan gitu. Nah, Anda oh iya ternyata bisa ada yang lengkap kayak gini A to Z ya gitu. Ada yang dasar hingga mahir, ada nol hingga gold misalnya. Ada juga yang biasanya khusus tuh. Jadi misalnya untuk admin, untuk mahasiswa, untuk apa gitu. Ah, saya misalnya mau ngeliat ini nih, ini banyak banget nih, bintangnya tinggi dan 300.000. Ah, coba saya mau lihat nih ya. Apa saja sih isinya? Ya. Kita lihat di sini ya, sama ya. Jadi yang akan Anda pelajari apa, ini pelajari ya. Kemudian persyaratannya apa, deskripsinya apa ya. Tuh ya, jadi deskripsi itu ya apa sih gitu ya. Kalau ada review silahkan ya, testimoni, kemudian apa isinya. Nah, kemudian kita scroll ke bawah. Ya, nah ini konten kursusnya. Seperti biasa kalau saya suka dibukain dulu dari bawah terus gitu ya. Tuh, misal contoh dari sini aja. Nah, nanti udah gitu kita coba lihat nih ya. Ada nggak yang menurut kita penting tapi belum kita masukkan ke spreadsheet-nya kita ya. Oh iya ternyata misalnya VLOOKUP misalnya atau misalnya oh iya ini belum nih misalnya gitu. Nah, ya udah dimasukkan. Atau bisa jadi ya ketika nemuin oh sebentar kayaknya yang advance saya bisa bikin kursus baru deh. Ya jadi ada dibikin dua. Satu adalah kursus untuk pemula ya Excel sehari-hari misalnya ya, satu lagi Excel yang profesional gitu, jadi yang mana memang orang-orang yang perlu misalnya neraca keuangan, laporan apa namanya, laporan keuangan kantor misalnya dengan Excel itu kan bisa tuh ya gitu, atau pajak pajak itu dengan Excel. Nah itu bisa lebih spesifik. Nah nanti masukin lagi apa di situ. Nah itulah contoh ya menggunakan pihak ketiga ya. Nah saya harap ya dengan penyampaian barusan itu ya ini bisa menginspirasi Anda ya, yang tadinya saya nggak tahu mau ngajar apa, buka aja di situ ya, itu banyak banget potensinya, banyak, dan bahkan ya mungkin ya dari semua yang saya uji cobakan, maksudnya adalah saya penasaran ada nggak ya yang ngajar ini, nggak taunya ada di situ ya. Bahkan ada salah seorang siswa kami tuh dia ngajarnya tentang membuat gambar ya dengan apa di kulit ya gitu, jadi dengan pemanas gitu kayak solder apa ya nama alatnya, ternyata ada juga di situ ya gitu. Jadi cukup lengkap lah gitu, jadi oh gitu ya. Nah itu bisa kita untuk insight Anda nantinya, oh ternyata ini bisa gitu ya. Nah itu adalah ini ya, jadi ini tugas Anda malam ini adalah wajib mengerjakan ini ya. Kemudian apalagi nih ya, wah ini sudah sejam ya. Oke ya, kita lihat lagi. Jadi tadi dari sumber lain ya sudah. Nah ada tipsnya ya. Jadi tipsnya itu adalah
ketika Anda mau bikin kursus online nih ya, sebelum nanti Anda bikinnya lagi gitu ya, menyusun lengkapnya, usahakanlah fokus pada akhir, fokus pada results ya. Maksudnya tuh apa sih dengan kursus Anda nih bisa memberi dampak apa pada calon siswa Anda ya. Misal contohnya Anda ngajarin tentang tanaman hidroponik misalnya ya. Apa sih dampak akhirnya? Ya, nah itu result oriented. Dengan result oriented itu materi Anda tuh akan lebih oke ya, lebih terarah nantinya. Tahu target ujungnya apa. Dan juga dengan kita tahu fokus pada akhirnya sehingga bisa meminimalisir materi-materi yang sekiranya tidak terlalu relevan. Ya gitu. Jadi ini mah kayaknya nggak perlu nih, buang aja gitu ya. Sama kayak 30 days challenge ini. 30 days challenge ini beda strukturnya sama MKO, sama membuat kursus online ya, membuat kursus online yang ini ya, yang membuat kursus online.com ya. Beda nih ya. Kalau membuat kursus online ya, ini tujuan akhirnya itu adalah siswa tuh minimal tahu dulu tentang wawasan ya, pentingnya memotivasi dulu dan sebagainya. Makanya di modul-modul awalnya ya, modul-modul awalnya itu sebentar ya, nih mau supaya kalau ada promo dapat ya. Saya close dulu ya. Nah, di modul-modulnya awal itu ya ini tentang wawasan, motivasi, ya ini dulu nih. Ya gitu. Karena apa? Memang inilah tujuannya, orang tuh termotivasi dan sebagainya. Beda sama 30 days challenge. Kalau 30 days challenge, fokusnya itu targetnya adalah dalam 30 hari itu jadi. Oleh karena itu, langsung fokus bukan lagi wawasan dan sebagainya, langsung ke praktek-prakteknya gitu ya. Nah, sehingga materi ini nggak saya masukkan lagi di sini. Ya gitu. Jadi karena tahu apa results yang diharapkan, itu membantu Anda nanti susunannya kayak gini, susunannya kayak gitu. Gitu ya. Gitu. Nah, inilah tips dari saya ya. Nah, kemudian ini contoh lagi ya, ini contoh bikin outline ya. Nanti mau pakai spreadsheet yang tadi boleh, atau kalau misalnya Anda mau dibikin kayak gini boleh, silahkan ya. Kemudian Anda mau bikin, nah ini contoh saya coret-coret ya, cuman ini coret-coretnya di OneNote ya, kayak di tab gitu ya di OneNote. Nah ini kayak gini juga bisa ya gitu. Atau mau bikin kayak bikin skripsi dibikin bab 1 modul 1 apa isinya, itu juga silahkan ya, silahkan aja gitu. Yang penting adalah kerjakan ya gitu. Nah oke, ya itu adalah materi kita hari ini ya. Jadi kalau kita rekap tugas Anda yang harus dilakukan, yaitu adalah pertama jangan lupa tadi download ya, atau copy spreadsheet-nya. Kemudian yang kedua adalah Anda harus ingat ya bahwa ini dampaknya itu bisa positif untuk Anda ya, untuk masa depan gitu. Jadi ini untuk memotivasi aja ya. Kami tuh benar-benar berubah ya, dari pendapatan ya, dari kehidupan dan sebagainya, tim bisa berkembang dan sebagainya. Salah satunya adalah karena ini ya, membuat kursus online. Jadi dengan kursus online tuh ya itu kita bikin sekali ya, kemudian udah ya dijual berkali-kali gitu. Bahkan ya ini kan saya akan mengajarkan Anda nantinya itu supaya Anda bisa seperti saya ya, bisa punya website sendiri gitu ya, bisa bikin website dan sebagainya ya. Kalaupun misalnya ya Anda tidak membikin ini pun ya, bisa tadi menggunakan alternatif itu bisa ya, atau ya enaknya gini, misal kita coba intip lagi tadi Udemy misalnya. Mana tadi Udemy ya, Udemy ya. Udemy mana hilang ya. Nah ini dia nih. Nah ini nih Anda bisa nih ya ke pihak ketiga ya, nih instruktur ya, Anda jadi instruktur, masukin materi Anda ke sini, jual ya. Dan ya dari sejak tahun kemarin itu banyak pihak ketiga ya, kayak Udemy kayak gini tuh itu yang buka dan masuk ke Indonesia ya. Bahkan banyak yang ngehubungin kami untuk kerjasama ya gitu. Jadi yuk siswa-siswanya arahin aja ke sini ke situ gitu, itu contohnya ya. Makanya nanti ada yang saya kerjasama yang tadi saya ceritakan, nanti akan saya tunjukkan juga pada Anda gitu. Dan itu banyak banget ya, dari Rusia, dari India ya, dari Malaysia ya, dari Indonesia juga banyak gitu. Jadi potensinya tuh enak banget ya, banget, bikin sekali jual nanti di mana-mana ya gitu. Nah itu meskipun ya tetap ya yang namanya online, kitanya antisipasinya harus tinggi. Karena apa? Semakin mudah diakses ya, semakin mudah juga pembajakan ya. Pembajakan juga itu perlu kita hati-hati gitu. Makanya itu nanti jadi salah satu saran juga ya waktu kita bahas tentang upload videonya ya gitu. Oke, materi kita sampai sini dulu ya, webinar kita sampai sini. Gimana, bermanfaat nggak pertemuannya?
Soalnya bermanfaat ya, bermanfaat nih kalau saya lihat nih udah sejam lah ya, sejam lebih. Nah, eh ini adalah hari kita pertama ya. Dan saya harap ya, Anda benar-benar melakukan dengan komitmen dan konsisten. Selesai ini ya saya akan pamit, tapi Anda bukan berarti kelas ini berhenti selesai. Anda langsung ya mengerjakan ya di laptop ya atau di kertas itu langsung bikin outline-nya. Believe me, bikin langsung. Anda akan beruntungnya nanti ya gitu, apa istilahnya tuh, you can thank me later ya gitu, thanks me later gitu ya, nanti Anda akan, wah makasih ya untung waktu itu dikasih tahu sama Kang Afif ya gitu. Sekalinya kelewatan susah untuk ngejarnya ya. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan penghasilan, passive income dan sebagainya, ini adalah titik start awal Anda pertama ya gitu. Oke, sampai sini dulu ya. Kalau ada pertanyaan jangan lupa ya, Anda bisa di chat juga bisa ya, di grup Telegram ya, di ask question juga bisa, tapi ini mau di close ya gitu. Jadi tanya aja di chat. Kemudian kalau ada progress juga Anda bisa ramein grup chatnya ya, supaya grup chatnya nggak pasif. Woi saya sudah ini, wah saya ini gitu ya gitu. Dan saya harap ya kita semua itu saling kolaborasi ya, saling support. Jadi Anda ya bisa support yang lain ya, atau misalnya Anda juga bisa membantu yang lain kalau ada yang butuh ya, atau nanya atau membantu atau apa, ada ide ini nih misalnya ya, misal ada nanti peserta misalnya yang ngajarin mau tentang apa ya, tentang Canva misalnya ya. Nah, kemudian Anda bisa tuh bantuin, tentang Canva ada nih ide-idenya nih. Ya siapa tahu ini bisa kamu jadiin materi gitu. Ya gitu, itu pasti membantu banget. Ya, sama kalau Anda ada ide buat kami juga itu dengan senang hati ya gitu. Afif masukin dong materi ini ya, Kang Afif ajarin dong ini. Itu dengan senang hati ya. Oke, kita sampai sini dulu ya. Terima kasih banyak. Saya doakan semoga lancar semua prosesnya, sukses ya, kita saling doakan. Dan insya Allah besok kita ketemu lagi di jam yang sama ya. Jadi stay tune ya gitu. Kemudian besok karena sudah masuk ke ada teknisnya sedikit, jadi kalau bisa lebih fokus lagi ya. Jadi anak-anak diamankan dulu ya, atau lingkungan diamankan dulu ya, fokus ya gitu, menyepi dulu ya, mungkin sekitar 1 jam juga lah mungkin ya gitu, saya belum tahu nih ya, besok kita lihat ya gitu maksudnya seperti apa. Oke, sekali lagi sampai sini dulu, thank you banget ya, sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya, langsung ngerjain. Bye bye.